Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "La taqumus sa'ah hatta taqtatil al-yahud wal muslimun." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi perang besar antara umat Islam dan Yahudi. Di mana tempat perang? Di situ, di Palestina. Bahkan sebagian ulama berkata Ardul Mahsyar Palestina, tempat nanti dibangkit oleh Allah seluruh manusia, berkumpul di satu tempat untuk dihisab hari kiamat. Itulah tanah suci Palestina, disebut Ardul Mahsyar. Makanya Palestina memiliki keistimewaan yang sangat besar. Nabi Isa alaihissalam akan turun ketika juga datang Al-Imamul Mahdi bersama Nabi Isa ke Palestina, dan Nabi Isa justru mendorong Imam Mahdi untuk menimami umat Islam di saat itu, karena Al-Imamul Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, bernama Muhammad ibnu Abdillah, sama dengan nama Nabi kita Nabi Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau akan terjadi perang besar, sampai kata Rasulullah SAW, hatta yakhtabi al-yahudi, sampai orang Yahudi menyembunyikan dirinya, lari dari lapangan tamburan, takut menghadapi umat Islam, takut. Dia sembunyi di belakang pohon-pohon dan batu. Allah berintahkan pohon dan batu untuk berbicara. Pohon dan batu nanti di negeri Palestina akan berkata, "Hei orang Islam, hei orang Muslim, kesini, kemari, ada di belakangku orang Yahudi lagi sembunyi." Kata Rasulullah SAW, kecuali satu pohon bernama Al-Gharqad. Mengapa tidak bisa bicara pohon itu? Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ يَهُودِ, karena pohon itu adalah dari Yahud, yang ditanam oleh Yahudi. 3 minggu yang lalu saya berada di Palestina, dan saya sengaja keliling mencari pohon Al-Gharqad itu, ada enggak? Ternyata ada, dan diberi perhatian oleh pemerintah Israel di sana, dan ditanam banyak. Oh, ternyata mereka tahu kebenaran Islam. Kalau tidak percaya, buat apa dia tanam pohon itu? Buat dipakai untuk membela dirinya. Dan tidak akan mungkin terjadi perang besar umat Islam menghadapi Yahudi kecuali kalau mereka semua terkumpul. Nanti di saat itu, kumpul dari negara mana? Datang berhijrah ke tanah suci Palestina. Memang ujiannya, penerbangannya apa? Diambil rumah kita, penerbangannya dikuasai masjid kita, penerbangannya dibunuh anak kita. Itu semua penerbangan. Buat apa? Supaya mereka terkumpul di situ. Semua Yahudi dari seluruh dunia kumpul di sana. Kalau sudah terkumpul, tidak ada yang tersisa di luar, terjadilah perang besar. Karena umat Islam nanti akan mampu menghabiskan semua Yahudi. Tidak ada satu Yahudi pun yang akan hidup di muka bumi. Berarti ujian jamaah sekalian yang kita ada di Palestina memang proses ujian yang ujung-ujungnya akan kembali kekuasaannya umat Islam. Allah punya hikmah. Allah tidak mungkin suka kezaliman. Allah tidak mungkin membiarkan pembunuhan dan tumpahan darah di mana-mana, apalagi tanah suci Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang barangkali kita belum tahu. Tapi nanti di akhir zaman, dan itu tanda-tandanya sudah semakin dekat. Saya tidak bisa berkata 1 tahun atau 2 tahun. Tapi salah satu kemuliaan yang saya bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, khususnya masyarakat Indonesia sudah menilai positif dan menilai tanda yang sangat baik bagi rakyat Palestina. Rakyat Indonesia sudah bisa membanggakan dan mewakili umat Islam di seluruh dunia, membuat rakyat Palestina senang dan rakyat Palestina mau berjuang. Selama ini batah semangat
karena tetangga lingkungan mereka, negeri Arab tidak memberikan dukungan, apalagi pemerintah mereka. Tapi ternyata rakyat Indonesia mewakili umat Islam sedunia untuk memberikan perhatian dan perjuangan, membuat rakyat Palestina berterima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Dan ini menurut saya kemenangan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Makanya kita harus bergembira, berbangga dan terus berjuang. Walaupun kita tidak berkesempatan bisa ke sana, tapi kita berjuang untuk mendoakan mereka, membantu mereka, upaya, daya, dana, segala kemampuan. Buat apa? Karena kita akan menjadi di hadapan Allah, berjuangan kita menjadi saksi baik untuk tanah suci Palestina. Tidak akan terlupa. Ketika saya ke sana, saya menyebutkan diri saya bukan dari Madinah, tapi saya sebut diri saya dari Indonesia. Langsung oleh orang masyarakat Palestina dan di Masjidil Aqsa, Masya Allah Indonesia, I like Indonesia, saya suka Indonesia. Kapan saya bisa ke Indonesia? Bahkan saya menemukan banyak anak-anak dan anak-anak yatim malah bisa berbahasa Indonesia. Saya tanya, dari mana? Ini banyak orang Indonesia suka kemari. Saya bertanya sama dubes Indonesia yang berada di Jordan, Amman. Beliau berkata setiap tahun berkunjungan dari Indonesia ke Palestina 70.000. Saya bilang insya-Allah ke depan jangankan 70.000, insya-Allah 7 juta dari Indonesia akan berkunjung ke sana. Semakin kita sering ke sana ke tanah suci, itu yang akan membuat hati mereka bergetar dan ketakutan. Kita hanya bisa membela dan membantu mereka dengan kita silaturahim, kita doakan dan kita membantu. Semoga insya-Allah ini amalan kita semua menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.